彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Darah segar diludahkan ketika tubuh Tian Heun jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung di atas selusin langkah di tanah sebelum dia perlahan-lahan memantapkan posisinya. Sebuah putih pucat melonjak ke wajahnya yang keriput. Semua murid elit Ice River Valley juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tian Shi dipaksa kembali. Setelah itu, mereka runtuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu jika mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh berpakaian putih yang hadir mampu hampir menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini tertutup syok. Terowongan ruang hitam gelap baru saja muncul ketika tangan Tian He meraih ke arah 3 sesepuh berpakaian putih. Xiao Yan buru-buru berteriak ketika terowongan gelap hitam muncul. Secara alami tidak perlu bagi Xiao Yan untuk membuka mulutnya untuk mengingatkan Tian Huo Zunze ketika sampai pada sesuatu seperti ini. Elder berpakaian putih itu baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi, yang ditempatkan di tubuhnya oleh Tian Shi, tiba-tiba meledak. Tubuhnya segera tertutup oleh dinginnya es. Setelah itu, ia meledak dengan keras. Es hancur menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara mengejutkan menyebar dengan cara yang seperti kilat. Dalam menghadapi gelombang ini dari ledakan tubuh, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tian Huo Zunze terhambat. Setelah itu diblokir sementara. Alis Tian Huo Zunze merajut ketika tubuh Elder yang berpakaian putih meledak. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di sampingnya. Dengan gelombang lengan Tian Huo Zunze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang diciptakan dari ledakan tubuh Elder yang berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tian Shi. Ekspresi Tian dia berubah ketika dia melihat bahwa itu ledakan seorang ahli Douzong tidak mendapatkan banyak efek. Segera, kilatan sengit dengan cepat melintas matanya. 2 sesepuh lainnya yang berpakaian putih merasakan hawa dingin di dalam hati mereka ketika mereka melihat kilatan sengit di mata Tian dia. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika Tian dia tersenyum dingin. Telapak tangannya dicantumkan di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan liar dan kekerasan keluar dari mereka. Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk memasang pertahanan. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak ke dalam tubuh kedua sesepuh ini, dan douki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah yang mana, mereka mulai membengkak. 2 suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang lebih dahsyat melonjak dan menyebar dengan cara seperti kilat. Beberapa batu besar di tanah tertutup es yang keras segera karena ombak dingin yang dingin ini. Para murid Ice River Valley di tanah dengan cepat berubah menjadi banyak patung es yang hidup. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku pada saat ini. 2 ombak besar, es dingin, yang telah meletus, mengguncang kekuatan mengganggu yang tidak terlihat dari Tian Huo Zunze sampai runtuh. Terowongan spasial diputar dan wajah Tian yang berwajah pucat dengan sigap memasukinya. Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan yang terjadi pada kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Sunfire Ancient Altar harus menjadi tanah terlarang dari klan Ye kamu. Mereka benar-benar akan meminjamkannya?
Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya setelah merenungkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik dari mereka. Xin Lan juga tampaknya sadar bahwa itu Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xin Lan sangat menganggukkan kepalanya. Dia sudah memutuskan. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke Ye City. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah badan racun sesegera mungkin. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan. The Little Fairy Doctor secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir mendalam, Tianhuo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Douzun, aku sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi douki di tubuh aku. Aku juga bisa berlatih saat bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Tianhuo Zunze dan yang lainnya segera menyusul dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar Fallen God Stream. Lalu lintas manusia meningkat secara bertahap. Demi keamanan, kelompok Xiao Yan memakai doupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk memecahkan masalah badan racun sedih dokter kecil. Itu secara alami terbaik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran Dewa Jatuh masih dipenuhi dengan manusia laut. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan reward tinggi yang ditawarkan oleh lembah sungai es. Namun, aliran Dewa Jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak bertemu dengan hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari Fallen God Stream. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas ke Ye City dari sana. The Fallen God Stream tidak jauh dari Ye City. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota hijau yang subur ini, yang terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Bum bum. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tangan 2 orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil memancarkan suara, bum bum. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti hitam gelap. Harap terimalah peti ini jika kamu tidak ingin mematuhinya. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir merah bawahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas ketika dia melihatnya. Tenang, bukan seperti ini hari pertama yang kamu kenal dengannya. Sebuah lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari 2 pria tua berpakaian hitam ini. Suara tenang pemuda itu seperti air mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi arogansi yang luar biasa. Bunuh dia! Ekspresi Zhao Hei adalah gelap dan dingin saat dia perlahan diperintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari Black Fire Sect saat mereka mendengar perintah ini. Powerful douki melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan douki mereka bersama tanpa kesepakatan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan sengit itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiao Yan berhenti untuk sesaat. Mayat Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terhenti saat angin bertiup. Setelah darah segar menyembur keluar, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Douzun? Ye Zong tercengang saat dia melihat sosok tua ini.
Meskipun tidak sedikit pun aura yang merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan yang berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan yang sangat berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah melangkah ke kelas Do Uzun. Pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup nafas udara dingin. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka kuat di sampingnya, tapi mengapa ada elit misterius lain Do Uzun di sampingnya setelah hanya 1 bulan yang singkat? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk membuat seorang elit Do Uzun mengikuti di sampingnya? Klan Ye aku buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk luar biasa ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran berputar dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mu yang terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Tangisan dingin Xiao Yan segera menyusul setelah keduanya keluar dari pintu. Mereka berdua dengan cepat berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke storage rings mereka. Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara yang mengkhawatirkan saat menghadapi Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa tetua klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan kata-kata sopan. Sebaliknya, ia menyatakan niatnya, kali ini, aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno Sunfire. Bolehkah aku tahu jika Elder Ye Zong akan meminjamkannya kepada aku? Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa pahit seperti yang dia katakan, Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye aku hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye memiliki sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Kemungkinan mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras dengan cara lama. Xiao Yan hanya mengangguk pelan setelah mendengar bahwa itu Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah ini. Ye Zong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di dalam hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia meluruskan bagian atas tubuhnya. Lehernya yang panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk kurva yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Tangannya membelai lembut udara kosong. Ketika tablet batu itu disingkirkan, sepertinya telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bulat, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika seseorang melihat dari luar, orang hanya bisa melihat dinding batu kuno yang menjulang tinggi. Gelombang demi gelombang kabut-kabut keabu-abuan secara berangsur-angsur melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah monster inti dari naga Scorpion naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengambil monster core. Kotak giok muncul di dalamnya. Kotak batu giok berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin yang merembes keluar darinya. Warna giok hijau serta substansi lengket, yang masih bergoyang, muncul di mata Xiao Yan. Saliva transformasi tubuh Bodhisattva. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya tanpa sadar bergetar sedikit. Haruskah dia gagal menekan tubuh racun miskin? Itu mungkin bahwa itu dokter peri kecil akan mati di tempat. Aku percaya kamu, The Little Fairy Doctor tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Lepas bajumu. Ekspresi Xiao Yan serius.
Pikirannya adalah yang paling terfokus sejak ia memerintah dengan suara yang dalam. The Little Fairy Doctor terkejut ketika dia mendengar perintahnya. Kemarahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Kemarahan terang di wajah Little Fairy Doctor dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah lembut awalnya perlahan-lahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara alisnya menunjukkan bahwa itu dia menolak reaksi dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan saat nyala api hijau jade meludah keluar dari mulutnya. This is lemon disease. Mata ungu keabu-abuan si peri kecil dengan segera berubah menjadi murni warna abu-abu ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar keluar darinya. Tubuh dokter peri kecil itu bergerak dan dibebankan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Tubuh Little Fairy Doctor baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Sedikit suara terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 flames surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bawah peri kecil.